Terimalah salam hangat kami dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, sejenak kita mendengar firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, menuntun kami dalam pekerjaan kami. Tiba saatnya di malam hari ini kami mau beristirahat, namun kami mau dengar firman-Mu ya Bapa, sebagai bekal hidup kami. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberi hikmat kekuatan bagi kami mengerti, mengimani, melakukan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari Surat Rasul Paulus ke Jemaat Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 24. Dan yang menjadi pembimbing renungan pada malam hari ini dari ayat 23 dan 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Roh dan pikiran yang baru. Kita sering mendengar istilah mencuci otak, dan otaknya telah dicuci. Demikian ungkapan itu. Walaupun sudah ada teknologi medis modern untuk operasi otak, tentu beda makna dengan sebutan cuci otak. Sebab operasi otak untuk memperbaiki fungsi otak agar bekerja dengan baik. Sedangkan sebutan cuci otak berkaitan dengan pengubahan cara berpikir dan isi pikiran seseorang. Tentunya dengan pengisian konsep baru yang bersangkutan akan digerakkan melakukan sesuatu. Dan jika kita lihat di lapangan atau di tengah masyarakat, produk pencucian otak seperti ini akan bertindak ekstrim radikal. Mereka akan melakukan segala sesuatu dan sedaya mampu untuk mencapai target yang ditetapkan. Walaupun ada kemiripan dengan cuci otak, tetapi pikiran yang dibaharui berbeda. Sebab tujuan pembaharuan pikiran bukan soal target tertentu, walaupun ada tujuan hidup, melainkan adalah pengubahan karakter dan sifat serta hasil aksinya. Tidak hanya itu, dalam prosesnya pun pasti berbeda. Biasanya cuci otak dilakukan dengan mengindoktrinasi, menjelekkan konsep yang selama ini dianut atau dipahami, dan memasukkan konsep yang baru atau pemahaman yang baru. Dengan suatu iming-iming ada pahala nikmat yang amat indah. Didorong oleh iming-iming inilah sehingga mau menerima konsep baru tanpa pertimbangan, tanpa etika hidup yang jelas, terkadang sampai tidak peduli dengan kehidupan sesama manusia, bahkan mengorbankan teman sendiri pun mau, asalkan tujuan tercapai.
Sementara pikiran yang dibaharui bukan konten pikiran yang dimasukkan atau diindoktrinasi, melainkan cara dan dasar berpikirnya yang dibenahi, di mana hati pun juga diikut sertakan. Dengan demikian, suatu pertimbangan ada di dalamnya, ada etikanya. Pikiran bekerja secara logis, lalu dipertimbangkan oleh hati, menghasilkan tindakan yang beretika. Hasilnya akan menghargai sesama manusia dan senantiasa berpihak kepada kehidupan. Inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan malam ini kepada siapa saja yang mau hidup baru, menjadi manusia yang dibarui hati dan pikirannya, dibaharui oleh karya dan teladan Yesus Kristus. Berpikir yang digerakkan dan dikendalikan oleh hati. Sementara hati telah ditempati Roh Kudus, telah diisi dengan hukum Tuhan. Bukankah Roh Tuhan sudah ada di dalam diri kita? Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu?" Bisa dibaca dalam 1 Korintus 3:16. Sehingga sekarang pertimbangannya dan produknya tentu adalah ilahi. Hal ini pun sudah pernah juga dikatakan oleh Nabi Yeremia. "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin dan menuliskannya dalam hati mereka. Tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan.' Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku." Dalam Yeremia 31 ayat 33 dan 34. Saudara, potensi ilahi inilah yang disebutkan sebagai pikiran yang berguna, bukan yang sia-sia, yang terang, bukan yang gelap, dekat dengan Tuhan, perasaan yang peka, tidak serakah, tidak cemar, dan bukan hawa nafsu. Sebaliknya, sifat manusia lama, yaitu kegelapan, kejahatan yang destruktif, akan dijauhinya. Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan, sadarilah potensi ilahi yang sudah ada dalam dirimu. Biasakan mendengar suara hati yang telah dibaharui itu, agar pikiranmu menghasilkan buah yang baik, bermanfaat, dan membangun, dan disenangi oleh Tuhan dan sesama manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas firman-Mu, mengingatkan kami bahwa kami sudah dibaharui di dalam Roh-Mu, dan Engkau telah menuliskan hukum-Mu di batin kami sebagai dasar bertindak di dalam kehidupan kami. Kuatkanlah kami melakukannya dalam kehidupan kami. Malam ini Tuhan, kami hendak beristirahat. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Lindungi, berkatilah kami ya Bapa. Dan mohon atas apa yang boleh kami kerjakan sepanjang hari ini, atas anugerah-Mu dan berkat-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan esok pagi dalam kekuatan yang baru, biarlah kami juga boleh melakukan yang terbaik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara kami yang dirawat karena kurang sehat,
Tuhan berkatilah mereka penuh harapan dan berilah kesembuhan bagi mereka. Terima kasih di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin.